Jenderal Amerika akui kekuatan militer China. Perkembangan masif China dalam memperkuat ekonomi dan militernya di sejumlah lini strategis terus menjadi mimpi buruk bagi Amerika. Hal itu diungkapkan oleh Komandan Sayap Uji Coba ke-412, Brigadir Jenderal Douglas Wickert di Pangkalan Angkatan Udara Edwards dalam sebuah wawancaranya pada awal Januari tahun 2025. Dia menyebutkan, "Kami saat ini melihat bagaimana perkembangan militer China yang semakin pesat dan patut diwaspadai. Kami mencatat, pada tahun 2027, di wilayah sebelah barat di mana pasukan Amerika dikerahkan. Dengan melihat kemampuan produksi China yang terus meningkat dan didukung ekonominya, kami memprediksi, pada tahun 2027, jumlah pesawat tempur modern China akan melebihi jumlah pesawat militer Amerika sebanyak 12 kali lipat. Dan ini termasuk 5 kali lipat pada pesawat generasi kelima dan 3 kali lipat pada pesawat patroli maritim," imbuh Douglas. Bayangkan bro, jika Amerika saja dibuat pusing dengan perkembangan China. Maka bagaimana lagi dengan negara di kawasan Natuna, yang secara langsung saat ini sedang sport jantung mengandalkan semangatnya untuk melindungi negara mereka, tanpa berusaha keras untuk menjadi produsen senjata. Brigadir Jenderal Douglas Wickert juga menyebutkan, "Intelijen kami memberi kabar, saat ini China telah mulai memproduksi pesawat pembom strategis Xi'an H-20. Kita tidak tahu bagaimana kemampuan pesawat, ini apakah setangguh B-52 Spirit kami yang telah teruji. Namun kami memprediksi, untuk pesawat pembom strategis, kemungkinan besar pada tahun 2027, Angkatan Udara China akan memiliki 225 pembom berawak, sehingga untuk aspek ini, mereka akan menjadi pengguna pembom strategis terbanyak di dunia, dan tidak akan memiliki pesaing. Sedangkan untuk kekuatan laut, pada tahun 2027 nanti, China akan mempunyai keunggulan 3 kali lipat di kapal induk dan kapal pendarat, 6 kali lipat di kapal selam canggih, dan 9 kali lipat di kapal perang modern. Jika kita mengambil kesimpulan dari prediksi Brigadir Jenderal Douglas ini, maka sudah wajarlah jika Amerika sangat galau bin risau. Sebagai perbandingan, saat ini China memiliki lebih dari 2.200 pesawat tempur, yang meliputi pesawat pengebom, pesawat tempur pembom, pesawat tempur multiperan, dan pesawat pencegat. Jika anggapan lama penonton jejak bangsat mengatakan bahwa Angkatan Udara China sangat bergantung pada model usang era Soviet, maka itu telah lama terhapus. Sebagai contoh, saat ini hanya sekitar 18% armadanya terdiri dari Chengdu J-7, salinan modern dari MiG-21 berjumlah hingga 290 unit, dan sekitar 100 pesawat bermesin ganda Shenyang J-8. Di mana sebagian besar kekuatan udara China terdiri dari hingga 600 pesawat tempur ringan bermesin tunggal Chengdu J-10 dan sekitar 600 Shenyang J-11, versi asli Su-27. Dan lebih gilanya, armada ini juga mencakup sekitar 100 varian berbasis kapal induk. Angka-angka itu sangat kontras dengan armada pesawat Su-30MK dan Su-35 yang relatif lebih kecil, yang tidak secara signifikan mengimbangi keseimbangan di kawasan tersebut. Namun, ancaman paling besar datang dari 200 jet tempur siluman J-20, yang merupakan teknologi kedirgantaraan China paling mutakhir. Sehingga dapat dibayangkan, bagaimana gilanya China jika jet tempur tersebut berada pada angka 12 kali lipat, yang secara otomatis akan menggusur Amerika dari jawara dengan label pengguna jet tempur terbesar di dunia yang tercatat hanya memiliki 3.150 pesawat tempur. Belum lagi prediksi China akan memiliki 225 pesawat pembom strategis pada 2027, yang tentu saja akan menjatuhkan harga kolor Donald Trump, karena negara tersebut tercatat memiliki 200 pesawat pembom strategis. Yang terdiri dari 122 unit, dengan rincian 44 B-1 Lancer, 20 B-2 Spirit, dan 58 B-52H Stratofortress. Dan untuk kekuatan armada laut, pada 2027 maka China akan memiliki setidaknya 13 kapal induk, 100 kapal selam, dan 100 lebih kapal perang modern. Di mana jika kita bandingkan dengan Amerika, tercatat Paman Sam memiliki 11 kapal induk, 68 kapal selam, dan 113 kapal perang modern. Terkait hal ini, sejumlah analisis barat menyebutkan, secara historis, kekuatan udara telah menjadi faktor penentu dalam menjaga keseimbangan kekuatan di Pasifik. Selama Perang Dingin, Amerika telah memanfaatkan jaringan pangkalan udaranya untuk memproyeksikan kekuatan dan menjaga stabilitas di seluruh wilayah.
Kesimpulannya, meski keunggulan jumlah alat tempur China di bidang tertentu terlihat jelas, namun menurut para analisis nasi bungkus barat seperti jejak tapak, kekuatan strategis Amerika diklaim terletak pada kemampuannya untuk memproyeksikan kekuatan secara global dan memelihara jaringan sekutu dan mitra yang kuat. Sehingga persaingan yang sedang berlangsung antara China dan Amerika untuk mendominasi Pasifik, akan tetap menjadi tema utama dalam persaingan geopolitik antara kedua negara adidaya ini, yang membentuk masa depan dinamika keamanan regional dan global.